Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi seluruh keluarga besar MI Rodatul Islam Ketanggungan. Kali ini kita akan berbincang-bincang, dialog interaktif dengan yang pertama adalah Bapak Isrudin selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Rodatul Islam Ketanggungan, atau kita sering sebut sebagai MRI. Berikutnya ada Bapak Ahmad Sakuro, yaitu sebagai perwakilan dari wali murid MI Rodatul Islam Ketanggungan. Apa yang akan kita bicarakan pada kali ini? Kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat realistis di masa sekarang, yaitu strategi dalam menangani pembelajaran di masa pandemi. Baiklah, kita sapa dulu narasumber pagi ini. Bapak Isrudin, sehat? Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Rozak. Ya. Pak Ahmad Sakuro, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Ternyata begitu semangat narasumber kita ingin berbagi, sharing tentang apa yang selama ini beliau rasakan. Kita langsung saja, bapak-bapak sekalian, selaku narasumber pagi hari ini, perkenalkan dulu, kami adalah Abdul Rozak selaku pembawa acara pada podcast MI Rodatul Islam Ketanggungan. Bapak-bapak sekalian, kita ketahui pandemi sudah hampir 2 tahun. Tentunya hal ini yang sangat kita tidak inginkan, karena menyangkut banyak sektor, terutama yang akan kita bahas pagi ini adalah berkaitan dengan pendidikan. Bapak Isrudin selaku Kepala Madrasah dan Bapak Ahmad Sakuro selaku perwakilan dari wali murid akan dimintai pengalaman ataupun apa yang akan dilakukan. Baiklah, Bapak Isrudin selaku Kepala Madrasah, kira-kira apa yang akan Bapak gerakan kepada para guru, kepada madrasah kita mengenai menangani pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, karena dampaknya cukup luar biasa. Silakan, mungkin bisa dipaparkan bagaimana saja. Ya, terima kasih untuk Pak Rozak selaku pembawa acara bincang pagi di MRI ya, Pak Rozak ya. 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 Di suatu acara yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu acara yang menjembatani wali murid dan juga dewan guru untuk menghadapi pandemi yang masih ada di bumi Nusantara ini. Dengan Pak Sakuro yang saya hormati selaku wali murid yang mewakili pada saat ini, beliau kebetulan punya putra sedang belajar di Madrasah MI Rodatul Islam Ketanggungan. Baik Pak Rozak dan Pak Sakuro, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rozak selaku pembawa acara pada pagi hari ini, bincang pagi ini. Kita perlu prihatin dulu dengan keadaan pandemi yang hampir 2 tahun melanda di bumi Nusantara ini. Jangan sampai yang namanya si COVID-19 itu berulang tahun yang kedua di bumi Nusantara. Jadi sebelum itu kita berdoa bersama semoga corona cepat musnah dari bumi Nusantara, dan yang pastinya keluarga besar MRI dan semua warga Ketanggungan khususnya mengharapkan corona untuk lebih cepat berlalu di
Bumi Ketahuan dan Bumi Nusantara. Allahumma amin. Terima kasih Pak Rojak, tadi pertanyaannya sangat luar biasa. Memang dalam keadaan seperti ini kita harus punya banyak-banyak strategi Pak Rojak untuk menghadapi pandemi. Kita pintar-pintar untuk mensiasati apa yang harus kita lakukan. Untuk MRI sendiri saat ini alhamdulillah dengan jumlah siswa 427 siswa, alhamdulillah. Terima kasih wali murid yang sudah mempercayakan untuk putra-putrinya dididik di MI kami. Insya Allah MRI akan mendidik dengan hati, dan juga para pendidik kami yang luar biasa masih semangat Bapak Ibu walaupun di masa pandemi. Yang penting kita tetap jaga iman, dan nyalanya untuk menghadapi corona ini. Baik, untuk strategi untuk MRI sendiri menghadapi masa pandemi ini Pak Rozak, intinya begini. MRI sendiri tetap mengikuti arahan ataupun anjuran dari pemerintah Pak Sapuro. Kita masih PPKM ya, malah kita sudah diundur lagi sampai akhir bulan Juli ya. Sampai bulan Juli kita harus menghormati keputusan dari pemerintah Pak Rozak. Untuk itu kemarin kita sudah tahun ajaran baru, dan MRI sendiri sudah melaksanakan matsama kemarin. Iya, itu adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Di situ sebisa mungkin kita mengeksplor, memberitahukan kepada wali murid, ini loh MI kita ini dengan jumlah tenaga pendidik yang luar biasa, yang berkompeten, profesional. Dan untuk itu kami sudah menentukan beberapa langkah-langkah strategis untuk masa-masa di pandemi seperti ini. Yang pertama, untuk minggu-minggu pertama dan kedua kita masih melaksanakan daring Mas Sapuro. Itu sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama, kita masih melaksanakan daring online. Walaupun yang pastinya banyak kekurangan, yang pastinya orang tua wali murid yang ngapunten profesinya sebagai pedagang ataupun karyawan tidak bisa memantau lebih lebih efektif untuk memantau setiap jamnya ya. Tapi kita sebisa mungkin, intinya MI kami, MRI mengutamakan kesehatan dulu Pak Rozak. Untuk tugas, ayo kita bareng-bareng. Yang penting ada komunikasi antara wali murid dengan wali kelas. Ngapunten orang tua yang saat ini belum beruntung punya handphone Android ya, smartphone atau yang lainnya, bisa dikonsultasikan ke madrasah dengan wali kelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan sebelum masuk ke madrasah. Ini konsultasi dengan wali kelas. Di situ nanti wali kelas dan wali murid mencari solusi. Gini loh Pak, saya nggak punya handphone, saya tugasnya seperti ini. Insya Allah kalau ada komunikasi seperti itu, wali murid dan wali kelas juga akan terjadi komunikasi yang mesra, sehingga anak juga tidak, kalau bahasa ketahuinya, kapiran bahasa Korea, tidak kapiran dengan tugasnya, dan tidak ada alasan lagi tidak mempunyai HP Android seperti itu. Yang kedua, alhamdulillah kami bangga dengan guru kami Pak Sapuro dan Pak Rozak. Guru kami luar biasa. Minggu pertama kegiatan daring online, alhamdulillah dari jumlah 15 kelas, guru atau wali kelas sudah semangat, sudah membuat video pembelajaran, sudah membuat video perkenalan, sehingga walaupun kita tidak bertatap langsung dengan siswa, tetapi orang tua siswa sudah mengetahui, oh ternyata wali kelas 1A Bu Nurlela rumahnya di Karangmalang. Jadi secara tidak langsung orang tua dan siswa sudah mengetahui, oh ternyata barangkali ketemu di jalan ya, Bu itu wali kelas kamu loh nak. Nah itu jadi hanya ada sedikit terbantu dengan adanya video matsama atau video perkenalan. Kemudian juga kemarin anak sudah mengirimkan video perkenalan, matur nuwun untuk semua wali murid sudah semangat di sela-sela kesibukan mengirim video perkenalan, sehingga juga wali kelas guru sudah tahu, oh ternyata misal Mas Ihab ternyata rumahnya di Karangmalang ya, katanya wali kelas juga tahu, akhirnya ada komunikasi lagi. Yang ketiga, kemudian insya Allah kami punya program Pak Rozak dan Pak Sapuro mewakili wali murid. Setiap hari Sabtu di akhir pekan kita mengadakan semacam
dialog interaktif Pak Sakono. Podcast seperti ini. Ini adalah awal perdana untuk podcast pada minggu pertama ini di awal tahun ajaran 2021-2022. Di sini tujuan utamanya mengadakan kita podcast atau bincang pagi seperti ini. Nanti narasumber kita akan berganti-ganti dari orang yang berkompeten di bidangnya, misal nanti dari pengawas madrasah, kemudian juga dari wali murid juga bisa sesuai dengan kompetensi yang beliau-beliau yang miliki. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman menghadapi pandemi yang semakin tidak tahu kapan selesainya. Jadi intinya monggo Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 MRI manfaatkan media yang ada ini. Kita beruntung dengan MRI yang luar biasa mempunyai media MRI ya, baru jadi namanya ya, media MRI untuk membangun komunikasi antara wali murid orang tua dengan wali kelas sehingga tidak ada keluh kesah lagi. Makanya kemarin di grup wali kelas juga untuk di MRI sendiri sudah ada grup wali kelas. Jadi sehingga orang tua atau wali murid segala sesuatu dengan masalah pendidikan, belajar, monggo diselesaikan, dibicarakan baik-baik dengan wali kelas sehingga ada komunikasi yang baik. Iya. Sebenarnya itu saja Pak Rojak. Bisa disambung dengan yang lainnya. Terima kasih. Selamat monggo bercakap. Iya, pemirsa cukup jelas pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Isrudin selaku Kepala Madrasah MRI kita. Mungkin masih dilanjutkan ke Pak Isrudin. Tentunya adanya COVID, adanya masa seperti ini menghendaki kita adanya perubahan dalam hal ini. Dalam masa peralihan transisi pasti ditemukan adanya kendala. Kira-kira dari madrasah sendiri apa saja kendala-kendala dalam menghadapi pandemi seperti ini agar pembelajaran bisa tetap berlangsung? Ya. Terima kasih Pak Rojak. Memang kita mengalami semua yang luar biasa efek dari COVID-19 Corona dari segala aspek kehidupan, ekonomi, kemudian kegiatan keagamaan, juga terutama pendidikan. Kita berkecimpung di dunia pendidikan. Betul kata Pak Rojak tadi selaku pembicara. Kebetulan saya juga yang sedang diberikan amanat di madrasah ini juga wali murid Pak Rojak. Saya sendiri dengan istri punya kesibukan sendiri, pulang sore ya. Saya berangkat sendiri ke madrasah. Akhirnya bahasa hati itu kalau bukan untuk anak kita harus lebih semangat lagi. Ayo untuk anak. Makanya tadi kendala-kendala yang ada mungkin nanti Pak Sakor bisa mewakili wali murid nanti. Kalau saya sedikit banyak ininya kami yang dialami sendiri oleh saya sendiri selaku wali murid itu karena tidak terbiasa dengan keadaan daring seperti ini, karena sudah terbiasa dengan tatap muka dengan guru langsung, sudah ada interaksi antara wali kelas dengan siswa. Tapi ini tadi betul kata Pak Rojak, ada kebiasaan baru ya, dan baru yang harus kita sikapi dengan baik, kita sikapi dengan strategi yang baik untuk minimal anak sudah semangat untuk belajar dulu Pak Rojak. Jangan sampai gara-gara daring, mungkin keluhannya sama nih dengan perwakilan murid. Jadi anak diserahkan HP misal kelas tinggi ya, 5, 6. Pak minta HP, padahal HP cuma satu Pak. Nah, kita bingung Pak, HP satu rebutan, padahal HP itu untuk pekerjaan saya sendiri atau yang lainnya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi Pak Isrudin tadi sedikit mengulas tentang anak juga, karena memang Pak Isrudin ini selain kepala madrasah juga sebagai wali murid di MRI kita ini juga. Pertanyaan tadi kami ulang lebih ke spesifiknya lebih ke madrasah sendiri. Bagaimana kendala-kendala dalam menghadapi masa seperti ini, terutama dalam pembelajaran tentunya. Ya, terima kasih Pak Rojak. Kita sudah tadi dikatakan dari awal bahwa madrasah kita MRI melaksanakan daring dengan strategi tadi. Kita sudah ada grup kelas. Di situ nanti wali kelas memberikan tugas-tugas lewat daring lewat grup kelas.
Dan alhamdulillah tahun ini kita lebih semangat lagi, jangan sampai terlena dengan COVID. Tidak ada alasan dengan COVID. Tadi wali kelas sudah berjalan, alhamdulillah. Ada absen pagi Pak Roja. Oh, absen Jadi pagi. itu orang tua menyempatkan diri di sela-sela kesibukan. Itu hanya absen. Iya. Walaupun dengan anak absen dulu yuk Mas Mbak, kita absen dulu. Jadi kita absen, kemudian kita mengerjakan tugas dari wali kelas. Dan kita memberikan kebijaksanaan Pak Sapuro selaku wali murid, ngapunten. Pengiriman tugas tidak harus serta-merta hari itu juga, jam itu juga. Jadi kita sudah ada tugas kesepakatan dengan wali kelas, kemarin kita sudah merapatkan itu jam 9 malam. Jadi ada keleluasaan wali murid untuk mengerjakan, membantu siswanya, membantu putra putrinya untuk mengerjakan tugas dari madrasah. Fleksibel ya. Pokoknya intinya di MRI pertama akhlak dan sehat. Iya, itu. Monggo Pak Reza. Iya, baik. Ya. Berikutnya Pak Sapuro. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Pak, pagi ini kita berbincangan juga dengan Pak Sapuro selaku perwakilan dari wali murid MRI tahun 2021 dan 2022. Pak Sapuro tadi sudah banyak pengantar dari kami selaku pembawa acara dan Pak Isrudin selaku kepala madrasah, di mana kepala madrasah yang menaungi anak dari Bapak Sapuro. Mungkin bisa diceritakan alur atau pernah mungkin dampak dari masa pandemi ini terhadap pembelajaran pada diri anak Bapak sendiri. Bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Ini untuk saya ya, yang kebetulan guru sekaligus wali murid. Ya. Ini yang saya rasakan sekali itu terhadap anak-anak. Itu mereka sepertinya sangat belum siap untuk menghadapi saat-saat seperti ini. Oleh karena itu peran penting dari orang tua dan guru bagaimana mensiasati agar anak itu mau belajar. Yang jelas paling susah itu agar anak mau belajar. Nah ini yang saya tanyakan, kira-kira langkah-langkah apa yang Pak Isrudin sudah lakukan ya, sehingga anak itu betul-betul ingin ada kemauan untuk belajar. Jadi tidak terjadi apa ya, salah pemanfaatan. Artinya apa? HP sudah diupayakan oleh orang tua, tetapi mereka malah hanya dimanfaatkan untuk main game. Nah ini sebagai orang tua yang merasa kesulitan datangnya di situ. Kami sudah berusaha ya, mungkin tidak semua orang tua bisa lah ya untuk memberikan HP. Ini ceritanya yang sudah bisa, yang sudah bisa memberikan HP pun anak-anak justru kadang-kadang cenderung menyalahgunakan. Nah ini strategi apa yang dilakukan sekolah agar anak bisa memanfaatkan HP itu sebaik mungkin untuk pembelajaran memang. Nah itu kira-kira langkah-langkah apa itu perlu dilakukan oleh pihak sekolah ataupun Dewan Guru MRI. Monggo Pak. Ya, langsung Pak Isrudin. Ya, mungkin langsung dijawab saja oleh Pak Isrudin selaku kepala. Ya. Terima kasih Pak Sapuro mewakili wali murid MRI ya. Iya. Memang kita merasakan semua tadi dari awal dampak dari corona ini. Tadi Pak Sapuro selaku wali murid, orang tua sudah mengupayakan membeli HP ya. Dalam pasaran kalau orang tua itu bagjane untuk bocah ya Pak Sapuro ya. Ternyata sudah dibelikan luar biasa. Ternyata tadi poyannya Pak garap tugas, monggo Mas. Orang tua kan tidak mungkin memantau terus ya. Iya, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Kemudian geser lagi ke game atau yang lainnya. Betul Pak Sapuro, kemarin kita sudah memberikan arahan kepada wali murid, wali kelas 1 sampai kelas 6 bahwa yang pertama di daring MRI ini biar anak itu lebih semangat untuk mengikuti daring. Jadi kemarin wali kelas sudah membuat video yang menarik Pak Sapuro, Pak Reza. Jadi semacam ada, kalau kelas 1 kan beda-beda ya. Kita kategorikan 2 tingkat Pak Sapuro. Kelas 1, 2, 3 kelas rendah. Kelas tingginya kelas 4, 5, 6. Untuk kelas rendah sendiri kemarin saya melihat ada laporan dari videonya kelas 1 itu menurut saya itu menarik. Jadi ada musiknya, ada kartunnya. Jadi anak itu akhirnya
melihat HP itu pembelajaran lewat daring itu semangat Pak Roza. Iya, jadi anak kartun nih Tertarik iya, ya? tertarik ya, Hmm. iya, tertarik untuk mengikuti daring. Untuk kelas tinggi sendiri, kelas 456 kemarin beberapa wali kelas tadi selain absen harus diisi ya dari awal pembelajaran. Jadi kemarin saya ketemu dengan wali murid, ketemu Pak Guru, ini harus semangat lagi ya, ayo kita bareng-bareng semangat untuk daring. Jadi untuk kelas 456 kemarin termasuk juga kelas 6 sudah berjalan, alhamdulillah. Ada Google Meet ya, Google Meet Ya, saya betul. ada Google Meet. Situ nanti gini, sudah ada jadwal sendiri. Jadi anak itu sudah mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh wali kelas. Berangkatnya tidak ke madrasah, tapi anak sudah standby jam 7 untuk mengikuti pelajaran daring. Dari tadi absen, kemudian nanti ada Google Meet langsung disertai dengan postes ya, postes untuk pertanyaan berikutnya. Kemudian tadi ada apa? Ada semacam kuis untuk ya permainan di kelasnya anak saya itu ada permainan edukasi. Walaupun sederhana, anak itu semangat pegang HP, ngisi ya, misal edukasi mencari kotak-kotak yang berbahasa yang ada bahasa Inggrisnya seperti itu ya, ada artinya seperti apa. Itu anak saya sendiri semangat. Walaupun akhirnya saya ngapunten tidak apa namanya, saya harus sedikit mengorbankan waktu biar anak lebih fokus ke HP dulu. Nah, jadi intinya itu salah satu strateginya Pak Sakurro. Dan ini terakhir tadi podcast ya, biar anak semangat lagi dengan jangan terpatok dengan wali kelas seperti biasanya ada narasumber yang lebih kompeten lagi. Nanti kita bisa panggil dari kepolisian untuk berlalu lintas yang baik, kemudian dari TNI kita bareng-bareng untuk MRI yang lebih baik. Dan kami sebagai wakil Dewan Guru tidak menutup saran dan kritik dari wali murid, terbuka lebar selagi itu dengan penyampaian dengan yang baik dan benar. Itu yang saya bisa Guru. Ya. Baik ya. Iya, mungkin ada tambahan dari Pak Sakurro dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak madrasah. Iya, untuk dari segmen orang tua yang sudah mampu memberi HP, ternyata alhamdulillah dari pihak MRI sudah memberikan solusi-solusi yang menurut saya itu memang sudah cukup bagus lah. Ya, Ini seperti ini. Namun kami juga ingin menyikapi orang tua yang dari segmen yang orang tua yang tidak mampu. Artinya mereka apa ya? Memang betul-betul tidak mampu untuk memfasilitasi anaknya dengan alat yang berupa HP. Nah ini kan tentu saja bisa menjadi hambatan bagi MRI. Artinya bisa saja seorang guru sudah membuat sedemikian rupa yang media pembelajaran bagus mungkin, tetapi begitu dikirim hanya bisa diterima oleh anak-anak tertentu yang tentunya ya tadi segmen yang pertama yang sudah difasilitasi oleh orang tuanya. Nah ini bagaimana langkah strategi untuk menghadapi orang tua yang tidak mampu sementara anaknya juga otomatis tidak ada alat pendukung untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Nah kira-kira menyikapi hal ini seperti apa Pak? Mbak? Langsung Pak. Ya tadi untuk anak-anak yang orang tua sudah mampu ya, yang beruntung memberikan HP Android ya, sebagai pendukung untuk kegiatan belajar mengajar lewat daring. Tadi betul yang namanya madrasah wali murid dari sekian ratus anak ya, 427. Keadaan ekonomi orang kan berbeda-beda ya, variatif. Itu kemarin sudah berjalan 1 tahun yang lalu. Untuk wali murid yang ngapunten tanda kutip belum beruntung untuk membeli HP, kami memberikan arahan kepada wali kelas, silakan wali murid dipanggil dengan baik untuk meminta tugas datang ke madrasah dengan baik untuk meminta atau maksudnya pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh siswa Pak Sakurro. Itu sudah berjalan kemarin dari daerah barat, tapi tidak usah sebutkan dusunnya, itu sudah komunikasi dengan baik dan malah aku Pak Sakurro, orang-orang seperti itu lebih semangat lagi. Jadi bagiannya kalau orang ketahuan bilang setiap pagi datang dengan mematuhi protokol kesehatan, meminta tugas,
kemudian ada komunikasi, dan itu satu cara. Ada satu cara lagi nih Pak Sakurul dan Pak Rozak, tidak menutup kemungkinan wali murid juga tidak harus datang ke madrasah. Nah, dari wali kelas sendiri tetap mematuhi protokol kesehatan untuk anak-anak yang tanda kutip belum beruntung mempunyai HP Android, itu saya arahkan ke wali kelas untuk door to door, untuk orang-orang yang tadi itu yang belum mampu ya, belum mampu, minimal tadi sesuai aturan pemerintah, anjuran pemerintah, kita mematuhi protokol kesehatan. Di sini nanti ada kelompok kecil Mas Bro, ditempatkan di rumah siapa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di situ nanti ya walaupun sebentar tapi kita memanfaatkan waktu yang ada itu biar lebih maksimal lagi Mas Bro. Dan nanti terakhir untuk MR sendiri, wali kelas ada perpustakaan digital Mas Bro. Jadi nanti wali murid yang sudah mempunyai HP, kami sudah punya staf perpustakaan Pak Bayu, orangnya masih muda, semangat. Itu nanti juga IT jalan ya untuk itunya. Nanti di situ ada ketertarikan anak untuk mengikuti atau mengunjungi perpustakaan lewat tadi online tadi. Dan di situ ada rewardnya Mas Guru, ada pemilihan raja dan ratu perpustakaan. Anak yang rajin mengunjungi perpustakaan dengan bukti tadi Pak Bayu selaku staf perpustakaan, nanti kan tercover si Mas Ihab rajin ke perpustakaan, nanti kan ada menjadi ini. Nanti jadi anak lebih semangat. Ternyata walaupun dengan keterbatasan tadi kata Pak Sakur sudah mewakili, kita sebenarnya sudah tidak siap, tapi harus siap bahasanya, kita dipaksakan untuk siap dalam keadaan seperti ini. Jadi intinya suksesnya pembelajaran daring ini bukan dari satu sisi guru ataupun wali murid, mohon maaf. Jadi ada komunikasi kesinambungan antara wali murid dengan wali kelas untuk saling komunikasi. Dan kami juga menekankan MRI menekankan komunikasi, dan segala sesuatu yang terjadi Pak Sapuro mewakili wali murid, kita zamannya medsos ya Pak Sapuro. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan, tidak cocok dengan hati para wali murid ya, jadi monggo datang dengan baik-baik ke madrasah, kita obrolkan dengan keluarga, dengan wali kelas. Jadi ada solusi. Jangan sampai ngapunten ya Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6, jangan serba, karena yang saat ini yang lebih tajam itu sekarang jari Mas Amro, bukan lidah ya sekarang ya. Jadi orang tua yang nggak biasa berbicara di umum, sekarang jari lebih tajam sekarang. Itu sudah, anak aku seperti ini. Jadi monggo kita komunikasikan dengan baik, untuk lebih baik lagi untuk madrasah lebih baik. Itu saja Pak. Oke, baik. Seperti itu Bapak-bapak sekalian, tadi sudah disampaikan kendala baik dari madrasah maupun dari wali murid, juga sudah dipecahkan strategi apa yang sudah direncanakan. Semoga apa yang direncanakan tentunya baik dari madrasah maupun wali murid bisa terlaksana dengan baik, karena tentunya keduanya sangat mengharapkan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh-solehah tentunya. Baik, mungkin itu saja podcast kali ini. Terima kasih Bapak Isrudin selaku Kepala Madrasah atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang demi pendidikan kita, dan juga Bapak Ahmad Safuro selaku guru yang mewakili wali murid atas waktunya juga. Semoga Bapak-bapak dan juga saya termasuk diberikan kesehatan. Amin. Mungkin itu saja. Saya nambahin boleh Pak Rojak? Oh ya, silakan. Intinya begini, kesimpulan dari bincang pagi hari ini, suksesnya sebuah pendidikan tadi adanya komunikasi antara orang tua dengan guru. Apalagi di saat seperti ini, peran orang tua luar biasa. Yang sebelum pandemi kita tatap muka kurang lebih 8 jam, berarti dari 24 dikurangi 8, lebihnya dari wali murid. Sekarang kita semuanya ke wali murid. Jadi monggo kita bareng-bareng, kita berdoa semoga untuk lebih semangat lagi untuk madrasah. Dan yang terakhir,
tadi tambahan untuk siswa yang tidak mampu, wali kelas sudah menyiapkan print out materi Pak Ojak, Pak Sakuro. Jadi ada ini terobosan yang luar biasa ini. Sekali lagi saya bangga dengan guru-guru FRI yang masih muda-muda, penuh dengan daya penuh dengan banyak ide, semangat ya. Kata orang bijak katanya satu cangkir kopi 1000 ide katanya. Itu luar biasa ya. Iya. Satu batang rokok. Jangan Pak, kalau rokok tidak boleh ya, nggak boleh ya. Dan yang terakhir, biar kita lebih semangat untuk giat-giat Pak Sakuro dan Pak Roja. Oh iya, ada giat-giatnya juga. Iya, maksudnya semangat. Misal saya ngapunten MRI Jaya. Oh, nanti itu. anak yang mengikuti MRI nanti MRI kita masih semangat ya. Berarti saya MRI-nya ngapunten Pak Sakuro dan Pak Roja Jaya. Siap. Iya. Berarti saya dulu ya. Monggo. Ya, bismillah. MRI Saya. Terima kasih. Monggo Pak Roja. Oke, itu sangat inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh beliau-beliau kepada seluruh warga dan juga keluarga Emirotul Islam Ketangman. Demikianlah podcast kali ini, bincang-bincang pagi, dialog interaktif dengan Pak Isrudin selaku Kepala Madrasah dan Pak Sakuro selaku perwakilan dari wali murid. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf ya. Jangan lupa selalu nonton, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.